Yang terhormat, pimpinan perguruan Dinia Putri Padang Panjang. Yang kami hormati, Kepala Departemen Pendidikan. Yang kami hormati, Kepala Mas KMI MTS SDMP, Miss Dinia Putri, Kepala Asrama beserta wakil. Yang kami hormati, Bapak Ibu Wali Santri MTS SDMP, dan selanjutnya Bapak Ibu karyawan MTS SDMP Dinia Putri yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pembukaan kegiatan display proyek santri MTS SDMP dan Mas KMI Dinia Putri tahun 2024, Sabtu 14 Desember 2024, bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1446 Hijriah di Aula Zainuddin Al-Yunus. Dimulai dengan membacakan Al-Fatihah. Tasmi' Al-Quran oleh Ririn Novanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Doa oleh Afifah Nahda Nabila. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih dan sayangnya tak terhilang. Pada hari dan momen yang penuh hikmat ini, perkenankanlah kami berkumpul di aula ini, menunduk seraya menengadahkan tangan, kami sampaikan permohonan dan harapan, terangkai dalam doa, tertuju hanya kepadamu. Dalam rangka kegiatan display proyek dan penerimaan rapor santri ini, limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan para pemimpin kami, serta jadikanlah kegiatan kami ini dapat mengetuk dan membuka pintu rahmat taburan kasih sayangmu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara display proyek dan penerimaan rapor santri. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa dalam proses pelaksanaan acara ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, ya Allah, tumpukanlah pada kami inovasi dan kreativitas yang baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai, berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun,
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi proyek Santri MTS SMP oleh Alia Azizah. Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Putri Parang Panjang yang kami hormati, Ibu Kepala Departemen Pendidikan yang kami hormati, Ibu Kepala Mas KMI MTS SDMP, Miss Rey, dan Kepala Asrama beserta wakil. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri beserta teman-teman yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Tsumma salatan wa salaman lin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Alia Azizah. Saya perwakilan dari Santri MTS SDMP untuk mempresentasikan proyek mata pelajaran MTS SDMP Dinia Putri tahun ajaran 2024-2025. Sebelumnya, dengan adanya presentasi ini bertujuan untuk memberitahu kepada Bapak Ibu semua apa itu proyek yang dikerjakan oleh Santri Dinia Putri. Apa itu sebuah proyek? Proyek merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas pembelajaran untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan mencarikan sebuah solusi. Dengan hasil dari solusi tersebut, para santri akan membuat sebuah produk atau karya yang disebut dengan sebuah proyek, Bapak Ibu. Sebagaimana dalam suatu kegiatan atau suatu hal yang akan kita kerjakan, kita memiliki landasan. Dengan adanya landasan Quran Surah At-Taubah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya adalah dasar hadis dalam proyek MTS SDMP, yaitu Rasulullah bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi dengan keadaan perut kosong dan dia pulang pada sore hari dengan keadaan kenyang. Nah, Bapak Ibu, pada setiap kegiatan atau sebuah hal yang akan kita lakukan, kita juga harus memiliki tujuan. Sebagaimana tujuan MTS SDMP dalam pembuatan proyek, yaitu adalah menjalankan perintah Allah sesuai Quran Surah At-Taubah yang telah saya sampaikan tadi, mengamalkan sunnah Rasulullah tentang tawakal, wujud rasa syukur dengan memaksimalkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memahami dan menerapkan konsep pembelajaran dalam praktik nyata. Dengan adanya proyek, para santri akan mempraktikkan secara nyata apa saja yang telah mereka dapatkan selama pembelajaran. Lalu melatih santri berpikir kreatif dan menciptakan solusi baru, mendorong kemampuan kritis, analitis, kreatif, dan juga komunikatif serta kolaboratif, membangun 3 karakter santri Diniyah Putri, 18 sikap santri, dan 7 essential life skill, menghasilkan karya berkualitas bernilai jual, dan yang terakhir adalah langkah awal menjadi penerus Sayyidah Khadijah. Macam-macam proyek pada MTS SDMP tahun 2024, Bapak Ibu. Ada 4 jenis proyek atau macam. Yang pertama adalah proyek bidang studi, yang dimana pada proyek bidang studi ini santri membuat proyek sangat berkaitan erat dengan strategi pembelajaran. Contohnya ada yang dalam berbentuk artikel, matematik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proyek bakat dan minat. Proyek bakat dan minat adalah proyek yang dihasilkan oleh santri sesuai bakat dan minat mereka sendiri. Sama halnya seperti santri yang suka memasak, dia akan membuat sebuah inovasi baru atau menu baru dari sebuah masakan yang akan dia buat dan menjadikan hal tersebut sebagai proyek mereka. Selanjutnya adalah proyek integrasi, yang dimana pada proyek integrasi ini para santri akan didatangkan ke suatu daerah
dan mencari tahu apa permasalahan yang ada pada daerah tersebut, lalu mencarikan solusi dan membuat solusi tersebut sebagai proyek mereka. Itu yang disebut dengan proyek integrasi, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah proyek lintas bidang studi. Pada proyek lintas bidang studi adalah proyek yang digabungkan dengan beberapa bidang studi. Sama halnya seperti seorang santri ingin membuat proyek masak, tapi dia juga harus bisa mengaitkan dengan materi-materi dengan mapel yang lainnya. Seorang anak ingin memasak brownies, dia memilih mata pelajaran KTM karena lebih terkait ke sana. Tetapi tidak hanya boleh KTM, dia bisa menggabungkannya dengan materi yang lainnya, sama seperti matematika. Kenapa matematika? Karena di dalam memasak kita juga ada ukur-mengukur dan itu menggunakan angka. Dan pada tahun ini MTS SDMP memiliki proyek lintas bidang studi yang akan Bapak Ibu saksikan nanti setelah acara pembukaan di aula. Tahap pembuatan proyek. Yang pertama adalah perencanaan atau project plan. Pertama kali santri akan diberi lembaran project plan. Mereka akan mengerjakan perencanaan tersebut. Lalu setelah itu mereka akan pengajuan proyek kepada guru pembimbing. Setelah diterima, maka selanjutnya adalah proses pembuatan proyek. Lalu bimbingan dan konsultasi. Santri tidak hanya dibiarkan sendiri untuk membuat proyek, tapi juga ada bimbingan dan konsultasi antara guru dengan santri, Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, membuat laporan. Setelah ada hasil dari produk atau proyek tersebut, santri akan membuat laporan dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang terakhir adalah penilaian. Proyek akan dinilai oleh para guru, apakah layak jual, layak pajang, seperti itu Bapak Ibu, yang akan Bapak Ibu lihat nanti. Dan hari ini adalah display proyek yang telah ditunggu-tunggu oleh para santri, bagaimana orang tua mereka menyaksikan proyek-proyek yang telah mereka buat. Isi dari project plan atau perencanaan tersebut, yang pertama ada menentukan nama produk atau proyeknya. Jadi santri harus tahu apa yang mereka bikin terlebih dahulu ketika pembuatan project plan. Lalu ada latar belakang. Latar belakang adalah sumber atau landasan mereka, mengapa mereka ingin membuat proyek tersebut. Tujuan, manfaat, mata pelajaran yang terkait dengan proyek, dalil-dalil pendukung, langkah pembuatan, dan juga gambaran bentuk produk. Jadi santri harus mengisi lembaran perencanaan dengan apa yang sudah tertera di depan terlebih dahulu sebelum mengajukan kepada guru masing-masing bidang studi. Ini adalah dokumentasi pembuatan perencanaan atau project planner santri MTS SDMP. Dan di sebelahnya adalah pengajuan dan juga presentasi proyek kepada guru bidang studi. Presentasi yang dimaksud di sini adalah para santri menjelaskan kepada guru pembimbing ketika menyerahkan project plan apa yang ingin mereka buat, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Macam-macam produk yang ada pada MTS SDMP pada tahun ini ada yang berbentuk karya lisan, karya tulisan, desain, miniatur, sains, benda, alat, dan juga kriya. Jenis-jenis produk pada tahun 2024 dan jumlah karya atau proyek yang telah dibuat oleh santri MTS SDMP pada tahun 2024. Yang pertama ada proyek literasi berjumlah dengan 66 karya dengan bentuk novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Lalu media pembelajaran 89 karya dengan bentuk flashcard, lagu, peta timbul, dan video pembelajaran. Kerajinan tangan, pajangan, dan juga miniatur sejumlah 66 karya berbentuk lukisan, kaligrafi, dan juga baju. Sains dan teknologi berjumlah dengan 24 karya dengan bentuk aplikasi, platform, dan juga bubble water. Selanjutnya games, ada 29 karya berbentuk puzzle, word search, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah proyek makanan, jumlah dengan 14 karya atau produk yang dibuat oleh santri, sama halnya dengan mango fruit, permen buah, brownies, dan lain sebagainya. Ini
Ini adalah proses pembuatan proyek oleh santri MTS SDP. Pada gambar pertama itu adalah proses santri membuat media pembelajaran, yaitu adalah flashcard. Gambar kedua itu adalah santri membuat karya kerajinan tangan dengan materi batik jumputan, dan di sebelahnya lagi adalah santri yang membuat peta pikiran. Baik Bapak Ibu, ini adalah gambaran hasil proyek pada tahun ini. Selamat menyaksikan. sedikit gambaran hasil produk ataupun proyek santri MTS SDP yang lebih banyak Bapak dan Ibu saksikan nanti ketika display proyek. Selanjutnya ada manfaat dan juga hikmah dari sebuah proyek tentunya. Yang pertama itu dapat mengeluarkan ide dan juga pemikiran, kemudian menuangkannya dalam sebuah karya. Produk yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Ketika santri membuat sebuah proyek, itu tentunya harus ada dan pasti untuk bisa berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dapat mempelajari ilmu baru yang sebelumnya belum diketahui, belajar untuk terus bekerja keras dalam menghasilkan karya terbaik, melatih kesabaran santri melalui kegiatan yang mengajarkan ketekunan dan juga pengendalian diri. Dalam pembuatan proyek, santri juga harus tekun dan juga bisa mengendalikan diri, karena tidak segala sesuatu itu bisa kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mengajarkan santri untuk mengamalkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, keikhlasan, disiplin, dan juga qanaah. Lalu yang terakhir adalah menumbuhkan rasa syukur atas apa yang telah mereka usahakan. Oke, baik Bapak Ibu, sekian presentasi display proyek MTS SDP Dinia Putri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi proyek santri Mas Hadi oleh Asia Azza.
karyawan, guru, beserta teman-teman santri Dinia Putri yang telah hadir pada presentasi proyek Mas KMI tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya berdiri sebagai perwakilan dari Mas KMI. Sebelumnya nama saya adalah Asia Azizah. Saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang proyek Mas KMI. Jadi seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, Mas KMI Dinia Putri menggunakan ubah kurikulum, yakni Sunnah Al-Quran, Sunnah, Kolbu, Brand, dan Ati. Yang mana ubah kurikulum ini tidak hanya dapat membuat santri memahami pelajaran atau materi yang diberikan, namun santri dapat mengimplementasikan hasil dari yang mereka pelajari melalui proyek dan membuat thinking into action, yakni ide yang mereka dapatkan menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, setiap tahunnya Mas KMI memiliki tema display proyek yang berbeda-beda, dan untuk tahun ini Mas KMI menggunakan tema Sains dan Teknologi Penghijauan yang berjargon inovasi tanpa batas, masa depan di tangan kita. Nah, untuk step-step proyeknya, pertama santri akan mencari masalah yang ada di sekitar kita atau sesuatu yang mereka resahkan. Lalu santri akan mencari solusi untuk masalah yang diberikan. Selain itu, mereka akan mencari dalil yang terkait beserta mata pelajaran dan minat bakat mereka. Lalu mereka akan memberi nama proyek mereka dan mulai mengerjakan proyek itu sendiri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya akan memberikan sampel produk, yakni karya dari salah satu santri kelas 12 K1, Dini Firmanda. Dini Firmanda mengambil nama proyek alat bantu jalan tunanetra menggunakan sensor ultrasonik dan Arduino Uno. Masalah yang dicari adalah tunanetra menggunakan tongkat untuk membantu mereka berjalan. Namun terkadang tongkat itu masih sulit untuk mengetahui apakah ada halangan di depan mereka. Nah, solusi yang diberikan adalah alat ini atau tongkat ini memiliki radar kecil yang bisa mendeteksi barang-barang sekitar. Alat ini menggunakan suara ultrasonik yang mana suara ini akan mengeluarkan suara yang cukup keras ketika mengenai suatu benda. Dan dalil yang dimasukkan adalah kami akan melampangkan bagimu jalan kemudahan dalam segala urusan. Al-A'la ayat 8. Dan mata pelajaran yang diambil adalah fisika dengan materi gelombang dan informatika dengan materi pemrograman. Nah, jenis-jenis proyek itu ada literasi, seni budaya, saintek, media pembelajaran, produk makanan, dan produk kecantikan. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa dokumentasi dari proyek-proyek santri Mas KMI. Yang pertama ada literasi, yakni planner book Islami. Jadi di sini tak hanya planner book apa yang ingin mereka lakukan, tapi juga terkait harapan mereka, doa mereka, termasuk mutabaah tentunya. Selanjutnya ada di saintek, saya memasukkan lampu untuk jenguk. Selanjutnya ada pembelajaran 3D untuk mempelajari sistem tata surya. Lalu ada produk kecantikan yakni body butter. Selanjutnya ada produk makanan yakni cookies dari lele untuk mencegah stunting, dan produk kerajinan. Di sini ada rajutan yang dibuat oleh santri Mas KMI itu sendiri. Dan yang terakhir ada sisir dari resin yang merupakan dari seni budaya. Nah, yuk kita lihat jumlah karya santri Mas KMI. Untuk literasi terdapat total 26 karya santri, dan media pembelajaran total 16 karya santri. Seni budaya totalnya ada 6 produk karya santri. Produk makanan ada 3 karya santri. Selanjutnya ada produk kecantikan 2 produk karya santri, produk kerajinan 20 produk, serta saintek 126 karya santri. Yang mana kurang lebih 63% santri Mas KMI memilih proyek ini sebagai jenis proyek yang akan didisplay nantinya. Total proyek keseluruhannya adalah 198 proyek yang dibuat sendiri oleh santri Mas KMI Dinia Putri pada masa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, proyek dapat membantu santri untuk melatih cara berpikir kritis dan berperan untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekitar kita.
Selain itu juga dapat mengembangkan kreativitas santri dalam mencari solusi yang ada. Selanjutnya, proyek ini akan di-display setiap tahunnya di bulan Desember dan diunduh kelas 10 dan kelas 11 sebagai poin tambahan dalam kategori penilaian akademik maupun non-akademik. Dan terkhusus kelas 12, proyek akan dituliskan secara ilmiah dengan metode research and development yang nantinya akan diuji oleh pakar dan dosen dalam 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta bahasa Arab, yang mana akan menjadi persyaratan untuk lulusan. Sekian dari informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara display proyek santri MTS SDMP dan Mas KMI Dinia Putri tahun 2024 oleh pimpinan perguruan Dinia Putri Ibu Fauzia Fauzan El Muhammadi SE AKT MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah walhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan yasirkan Tuhan wa ala alihi wa sallam. Yang kita hormati Ibu Kepala Departemen Pendidikan Dinia Putri Dr. Raylina Ramadhani, yang kita hormati Ibu Kepala MTS Dinia Putri, kita hormati Ibu Kepala Mas Dinia Putri, kita hormati Ibu Kepala Madrasah Dinia Putri, Majelis Guru, serta para santri, dan yang kami muliakan Bapak Ibu, orang tua dari santri MSD Dinia Putri dan juga yang pernah hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita tadi sudah menyaksikan presentasi dari karya anak-anak kita di Dinia Putri Padang Panjang, yang mana karya-karya yang mereka hasilkan merupakan suatu aplikasi dari proses pembelajaran yang mereka dapatkan. Kalau kita dengarkan dan lewati dalam beberapa tahun terakhir, ketika Pak Menteri Pendidikan, Mas Menteri menetapkan kurikulum merdeka dan seluruh sekolah wajib punya proyek RA minimal 1 proyek setahun, SD demikian juga, lalu tingkat SMP SMA 2 proyek setahun. Tetapi kita sudah mulai sejak tahun 2016 pembelajaran berbasis proyek ini. Dan kalaupun berganti menteri sekarang dengan kebijakan baru, kita akan tetap menjalankan proyek ini. Karena apa yang diberikan dan dialami anak-anak adalah suatu bekal untuk mereka. Selama ini bangsa kita menjadi bangsa konsumen, karena memang pendidikan kita tidak dirancang untuk menghasilkan karya. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, Huawei saja di Cina itu bisa menghasilkan paten dalam setahun itu bisa 6.000, 8.000. Samsung dalam setahun itu bisa 8.000 patennya. Sehingga di negara-negara Amerika itu mereka punya paten setahun itu sampai ratusan ribu. Tapi Indonesia, seluruh profesor doktor yang berguruan tinggi digabung-gabungkan paten mereka, setahun hanya punya 10.000 paten. Bayangkan rendahnya kemampuan produktivitas kita. Di Cina, di Amerika, di Korea, di Jepang, satu perusahaan 8.000 paten setahun. Kita seluruh profesor doktor, kampus-kampus favorit, para peneliti yang ada di BRIN dikumpulkan semua hanya menghasilkan 10.000 paten dalam setahun. Kenapa? Karena kita dilatih menjadi penghafal sejati. Setelah hafal apa?
Sekolah dilomba-lombakan untuk terbaik. Dulu ada UN, kalau dia hafalnya banyak, dapat 100, dianggap anak terbaik sekolah dulu. Padahal di angka 100 di seluruh kertas akhirnya pindah untuk bungkus cabai di pasar. Maka pemerintah melakukan perubahan, dan saya yakin perubahannya akan terus dilakukan. Tahun lalu saya diundang dalam pertemuan beberapa bank syariah, kemudian Kementerian Perdagangan, dan yang juga oleh pihak OJK, bahwa pemerintah akan melaunchingkan, dan kebijakan ini dirampungkan dari 2024 ini, bahwa bank-bank syariah akan melaunching yang namanya pembiayaan haki, hak kekayaan intelektual. Apa itu? Untuk merangsang supaya sekolah-sekolah mulai mendorong anak-anak mereka punya hak kekayaan intelektual, karya-karya yang punya kekayaan intelektual yang benar nilai. Lalu anak-anak yang memiliki hak ini ataupun siapapun punya hak ini bisa nanti mengajukan pembiayaan ke bank syariah tanpa menggadaikan motor, menjadikan rumah, tanah, dan kalau misalnya anak kita seorang penulis buku, dan bukunya ternyata sudah 1 tahun ternyata diproduksi dan dibeli oleh banyak orang, dia bisa mengajukan hak kekayaan intelektualnya dia itu ke bank syariah untuk membuka satu perusahaan percetakan misalnya. Dengan apa? Dengan hak itu. Apakah kita bikin video, bikin film, atau bikin lagu yang ternyata sudah booming, maka dia bisa mengajukan ini begini sudah rekaman. Dengan lagu itu, hak paten dia bisa diajukan ke bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nah, kenapa diundang saya bicara? Karena dari semua sekolah-sekolah yang ada, dianggap Gimia Putri lah sekolah yang memahami kondisi ini dan sudah menjalankan. Maka kemarin dengan kepala sekolah, dengan ibu kadek menyampaikan Bapak Ibu, tolong anak-anak kita untuk proyek tahun ini kita berharap minimal per satu angkatan sudah lahir 1 hakinya. Di kelas 7 DP udah punya haki, kelas 8 punya haki. Kalau dia tambah di Gimia Putri itu punya 6 haki, dia kuliah sebagai orang sendiri, nggak perlu lagi bawa orang tuanya. Maka ini yang kita dorong sekarang, supaya apa? Dengan haki ini mereka punya originalitas. Nah, kalau lihat tadi bagaimana anak-anak menerangkan tadi ya tongkat orang buta yang digunakan apa? Kata ilmu dari materi fisika, ilmu gelombang, kemudian juga dari teknologi informasi tentang pemrograman. Mereka mengkombinasikan. Anak-anak kita berikan pemahaman bahwa tidak ada suatu profesi yang memerlukan satu pengetahuan, dan tidak ada ilmu yang bisa berdiri sendiri, dan sehingga mereka akan menghargai semua mata pelajaran, menghargai semua pengetahuan, karena mereka akan menggunakannya sampai memerlukan. Kalau seorang dokter untuk masuk ke kedokteran, oke, dia ke dalam biologi, kimianya, dia ke dalam pembelajaran tentang tubuh dan seterusnya, tentang dunia kedokteran. Tapi begitu seorang dokter spesialis ini diangkat menjadi direktur rumah sakit, dia memerlukan ilmu yang sama sekali tidak ada di fakultas kedokteran. Apa itu? Perencanaan keuangan, itu di ekonomi bisnis. Manajemen sumber daya manusia, mengatur usaha dokter, perawat, catering, farmasi, itu ilmunya manajemen SDM. Untuk dia bisa mensiarkan rumah sakitnya, revenue marketing. Jadi ketika seorang dokter pun menjadi karir, dia memerlukan ilmu yang lain. Maka di sini, ketika seorang anak kita misalnya dia pakar ekonomi, ketika akhirnya menjadi seorang pimpinan di sebuah perusahaan yang membuka pabrik farmasi, mau nggak mau dia mesti ngerti tentang farmasi. Mau tidak tahu mesti mengerti pengetahuan lainnya. Itulah yang namanya melakukan, menggabungkan bidang-bidang studi. Dan di sini di Gimia Putri, alhamdulillah juga dengan kurikulum yang baru ini sudah ada lagi jurusan-jurusan. Semua jurusan, semua profesi memerlukan pengetahuan, tergantung berapa persen yang digunakan.
Nah, dengan proyek ini, anak-anak memahami, oh ternyata kalaupun saya seorang desainer pakaian, saya akan menjadi seorang pengusaha butik pakaian. Saya nggak hanya bisa belajar tentang penanganan pakaian, fashion, desain, art, tidak. Saya bisa masih matematika. Kenapa? Karena di desain itu ada skala, pengukuran, penghitungan bahan, berapa baut itu digunakan. Itu matematika harus kuat, ekonominya harus kuat, penghitungan keuangannya harus kuat, cost accounting-nya mesti kuat. Lalu apa lagi? Dia mesti punya namanya pengetahuan apa? Sosiologi. Dia tidak akan pasarkan pakaian yang nggak cocok untuk satu wilayah. Ada lagi psikologi masyarakat yang dia nggak gunakan itu. Jadi tidak ada satu bidang profesi pun yang hanya menggantungkan pada satu bidang studi. Ini yang kita gunakan kepada anak-anak, apapun profesinya, apapun yang akan dia nanti jadikan karirnya, pengabdiannya kepada Allah, dia memerlukan gabungan agama. Dan terus dirangsang untuk satu apa itu? Solusi. Kalau sudah punya ilmu, apa manfaat dirinya untuk agama dan bangsanya, apa soalan yang dia selesaikan dari pengetahuannya, itulah yang namanya kita rancang dalam pikiran kritis dan mengambil keputusan menghasilkan proyek-proyek yang nanti Bapak Ibu akan saksikan. Kita sudah lihat tadi presentasi DMP dan KMI, maka setelah selesai ini Bapak Ibu silahkan lihat. Akan lihat anak-anak kita karya-karyanya di DMP dan juga di KMI. Dan nanti berikan masukan-masukan juga kepada kita dari karya-karya anak kita. Apa yang akan dikembangkan lagi. Dan kita mohon doanya memang dari proyek ini, setelah ini akan kita usulkan mana yang banyak pengajuan hak kekayaan itu akan kita ajukan, lalu akan menjadi milik anak kita. Mereka berlatih untuk originalitas, memiliki karya yang original milik mereka sendiri. Sebagai seorang khalifatul art yang bertugas di muka bumi, mengabdi kepada Allah, menerapkan Al-Quran dan Sunnah dengan karya-karya mereka memberi manfaat bagi orang banyak. Itulah harapan kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bersabar hadir untuk menyaksikan karya terbaik anak kita ini. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah melaksanakan proyek-proyek terbaik, kepada para guru pendamping yang membimbing anak-anak kita hingga hasilnya muncul yang kita saksikan pada hari ini. Ini adalah proyek yang dilaksanakan displaynya tahun ke-8 ya, dan kita harapkan tentunya akan terus lahir karya-karya terbaik anak-anak kita dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan insya Allah persoalan pemerintah kita yang saat ini hanya punya 10.000 aktif per tahun, insya Allah kita akan bisa menghasilkan banyak-banyak kekayaan intelektual dari anak-anak kita insya Allah. Demikian dapat disampaikan dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi display proyek Santri 2024-2025 dibuka. Selamat menyaksikan karya-karya terbaik putri-putri bapak-bapak sekalian yang telah akan menjadi Khadijah terbaru abad ini dan mendatang, insya Allah. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyara pembukaan kegiatan display proyek MTS SDP dan Mas Kevin Dinia Putri tahun 2024 di Aula Zainuddin Lawai L. Yunus diakhiri dengan membacakan hamdalah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kunjungan ke ruang proyek MTS SDP dan KMI akan dipandu oleh Pak Ali Arwahsyahaki. Mohon dijaga ketenangan untuk santri-santri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada hadirin semua. Perkenalkan, saya Ali Arwahsyatri dari kelas 12 Mas Kevin.
Saya akan menjelaskan prosedur pengambilan rapor pada hari ini. Rapor bisa diambil ketika ayah dan ibu selesai mengunjungi display Mas KMI dan MTS DMP. Untuk mengunjungi display, setiap ayah dan ibu akan dipandu oleh guide kita, dan setiap guide akan membawa 6-7 wali santri. Dan guide yang memandu orang tua yang mengenakan blazer merah dan hijau yang juga sudah memakai name tag tour guide. Kunjungan display dimulai dari display KMI dan berakhir di display DMP. Orang tua yang sudah mengunjungi display akan mendapatkan kartu bukti kunjungan seperti yang saya pegang ini. Dan kartu ini merupakan syarat pengambilan rapor sekolah. Setelah Bapak dan Ibu sudah mendapatkan kartu ini, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk ke kelas anaknya masing-masing untuk mengambil rapor sekolah. Dan setelah Bapak dan Ibu sudah mendapatkan rapor sekolah, diharapkan kembali ke aula untuk mengambil rapor asrama. Selamat menikmati display kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.